أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti kita rasakan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita semua yang mulia, yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik, yang sejuk pada malam ini ditemani hujan rintik-rintik, di mana kalau misalkan kajiannya offline sulit ya mengumpulkan jamaah 40 itu kalau di masjid saya. Tapi alhamdulillah dengan media seperti ini, insya Allah pengajian malam hari ini biasanya akan lebih dari 100 peserta, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih pada guru kita Pak Kiai Haji Atian Alidai yang telah hadir pada malam hari ini. Syukron jazakallah khairan. Insyaallah akan menghadirkan tausiah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada malam hari ini. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tema yang sangat luar biasa sekali. Tema ini adalah tema yang direkomendasikan, diusulkan oleh guru kita Ustadz Atian Ali. Kalau kita diberikan sebuah kunci, tentu adalah kunci untuk membuka sebuah pintu ruangan barangkali berangkas yang sangat berharga, tentu tidak akan ada yang menolaknya. Dan pada malam hari ini kita akan diberikan sebuah petunjuk yang merupakan kunci menuju sebuah tempat yang sangat didambakan, dinantikan oleh kita semua sebagai kaum muslimin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, surga adalah sebuah tempat yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak mudah untuk masuk ke dalam surga. Malam hari ini semoga menjadi tafakur untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyerap apa-apa yang akan disampaikan oleh kita, dan puji tersebut kita dapatkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sampai kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kepada kajian, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk menyiapkan catatan barangkali musyaf Quran, sehingga ketika nanti guru kita menyampaikan ayat bisa kita buka, kita lihat terjemahannya, kita juga bisa catat, dan barangkali juga yang tidak keberatan untuk membuka kameranya mungkin itu lebih utama ya. Sehingga Pak Kiai tahu kita ada di hadapan Pak Kiai, insya Allah. Itu saja mungkin pembukaan. Untuk selanjutnya kepada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Alidai, waktu dan medianya kami persilakan. Enggak, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Dulu ketika saya masih kecil, dulu saya pernah kecil sebelum seperti sekarang. Kita anak-anak waktu itu selalu diberikan bimbingan agama oleh almarhum ayah gitu.
Biasanya dari maghrib sampai isya dan sejam sebelum subuh kita sudah harus belajar lagi gitu. Tentu pada waktu itu saya sempat sulit memahami ketika almarhum ayah menyampaikan satu hadis di mana diriwayatkan pernah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa perbandingan kehidupan dunia dan akhirat? Di mana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut, lalu angkat dia, maka nanti air yang menetes dari telunjukmu, kira-kira 1, 2, 3 tetes, itulah kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat itu lautan yang terbentang seluas itu. Nah, waktu itu saya agak susah memahami ini gitu. Karena di sekolah waktu itu di SD itu diajarkan bahwa bumi ini katanya 2/3-nya adalah lautan dengan kedalaman ada yang mencapai sekian kilometer. Lalu apa artinya setetes air di lautan? Tapi setelah membaca kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama sangat terkenal di abad 7 Hijriah, murid dari Ibnu Taimiyah. Bukunya namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Luar biasa, ulama satu ini menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang kehidupan setelah mati. Barulah saya paham, ternyata pernyataan Rasulullah SAW bahwa kehidupan dunia itu setetes air di lautan, itu hanya tamsil dari Rasul gitu, untuk memberi gambaran pada yang bertanya. Sebenarnya setetes karena bagaimana dengan kehidupan abadi, kehidupan dunia apapun ya akan berakhir gitu. Sementara kehidupan akhirat itu abadinya, tak terhingga gitu. Kalau laut itu masih ada ujungnya gitu. Kita tes air laut itu terhingga. Walaupun kita nggak membayangkan siapa yang mau menghitungnya. Suaranya terputus-putus. Suara terputus-putus. Sepertinya Pak Kiai ada gangguan sinyal barangkali ya. Ya, sekarang mendengar baik Kiai. Oh, itu satu. Gimana suaranya? Suaranya udah jelas jadi. Ya, boleh Jelas. dicoba lagi Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tidak layak itu membandingkan kehidupan dunia yang fana, yang ada gitu, dan akhirat yang terhingga. Gitu. Jadi tidak akan terhingga karena dia abadi. Gitu. Setelah kehidupan kita di alam dunia ini, kita akan memasuki satu alam yang disebut alam mahsyar, alam kubur, ya. Sebelum alam mahsyar itu alam kubur. Orang-orang tua kita sudah berada di alam itu. Ya. Nah, berapa lama kita berada di alam mahsyar ini? Wallahu a'lam. Rasulullah SAW sudah berada di alam itu kurang lebih 1.500 tahun. Ya. Kita pun nggak tahu berapa lama berada di alam itu. Nggak tahu kapan kiamat. Jadi kalau besok kita meninggal dunia, lalu kiamat terjadi lusa, ya kita hanya sehari. Tapi kalau besok lusa kita meninggal dunia, lalu kiamat baru terjadi 10.000 tahun lagi, maka kita akan berada di alam 10.000 tahun. Setelah itu kiamat, lalu kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Wallahu a'lam berapa lama kita berada di alam itu. Dari alam mahsyar kemudian ke alam hisab, di mana kita akan diadili per detik kehidupan kita di hadapan hakim tunggal
Allah Ta'ala yang maha adil. Lalu setelah itu mulailah kita di mizan al-mizan, ditimbang amal ibadah dan dosa seseorang kalau dia seorang mukmin. Ya setelah itu barulah kita akan itu pun terbayangkan berapa lama gitu kalau lah manusia itu selamat gitu ya, kan ada yang melewati jembat muncul lagi selamat karena terancam abadi di ya neraka, lalu kemudian muncul lagi gitu. Yang itu yang mati dalam keimanan gitu. Tapi dosanya lebih berat dari ada juga yang selamat tidak jatuh gitu. Itu pun ada lima fase, 5 tahapan itu ya, dan masing-masing tahapan itu kalau diukur dengan ukuran dunia kata hadis, masing-masing tahapan itu bedanya bisa mencapai 500 tahun ukuran dunia itu. Barulah manusia akan terbagi, sebagian manusia kekal di surga, bagian lagi manusia kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi hanya ada 2 tempat yang Allah siapkan untuk manusia di akhirat nanti, yaitu surga dan neraka. Memang ada tempat yang ketiga, yaitu yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ini bisa dibaca di Quran surat Al-A'raf ayat 46 sampai ayat 49. Itu dijelaskan di sana bahwa di antara surga dan jadi masing-masing yang penduduk surga itu nggak bisa melihat ke neraka, begitu juga yang di neraka nggak bisa melihat ke surga. Wa bainahuma, di antara surga dan neraka itu Ashabul A'raf itu. Jadi orang-orang yang berada di pertengahan itu. Mereka ini siapa? Mereka ini orang yang disebut mukmin, tidak disebut kafir juga tidak gitu. Atau dia mukmin yang amal ibadah dan dosanya itu 50-50, seimbang. Jadi Ashabul A'raf ini orang-orang yang mukmin tidak, kafir tidak. Misalnya mereka yang dulu hidup di pedalaman itu, yang tidak pernah mendengar tentang Islam seumur hidupnya gitu. Nah, itu memang wallahu a'lam, kalau ketika tenaga masih memungkinkan, saya masih berdakwah pelosok-pelosok itu di Bangapura, di Kalimantan. Alhamdulillah mengenai Indonesia gitu. Saya pernah Suaranya hilang timbul. di kebun gitu. Ya, terputus-putus masih. Saya berbagi pada mereka dulu ya. Tapi kok bagus di sini ya ini ya, sinyalnya bagus ini. Ya, kebetulan di layar di kami ada tulisan memang bandwidth-nya low Pak Kiai di sini. Tes 1, 2, 3. Ya, boleh diteruskan Pak Kiai, coba Pak Kiai. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik. Ya, di Tembagapura itu saya pernah ketemu dengan kepala sukunya gitu ya. Kita ngobrol hampir 3 jam itu di kebun, itu ngobrolnya juga berdua. Itu pernah saya tanyakan kepada yang bersangkutan, Anda pernah mendengar Islam gitu ya? Yang bersangkutan kemudian menjawab, apa itu Islam? Itu padahal kepala sukunya ya sudah mengenal, sudah berinteraksi gitu dengan banyak orang itu, terutama dengan orang-orang Nasrani, karena memang dia sudah dikondisikan untuk menasranikan
masyarakat pedalaman Tembagapura. Dia bingung ketika saya sebut nama Islam, boro-boro dia tahu gitu. Jadi orang-orang semacam ini, termasuk nenek moyang mereka, mau menyembah apapun, mereka menyembah pohon, menyembah batu, gak ada masalah itu. Ya, mereka disebut mukmin tidak, kafir juga tidak. Sebab istilah mukmin dan kafir itu hanya akan muncul ketika Islam itu sudah datang. Yang beriman kepada ajaran Islam disebut mukmin, yang tidak beriman ya kafir. Nah, kalau Islam belum datang, mereka tidak mau mencerah. Nah, ini mereka posisinya di Ashabul Araf. Termasuk mereka yang meninggal dunia dalam usia balita misalnya. Atau sebelum akhir balik lah. Ya, itu meninggal dunia. Nah, itu ya nggak ada perhitungan bagi mereka. Amal belum ada, dosa juga belum ada. Karena manusia itu baru dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak akhir balik. Jadi dari usia 0 sampai akhir balik itu nggak ada hisab. Jadi anak kecil kalau tidak sholat ya tidak berdosa. Jadi kalau bapak ibu membawa cucu itu untuk umroh itu pada cucu itu belum usia akhir balik, ya nggak ada pahalanya sebenarnya. Yang berpahala itu bapak dan ibu karena sedang mendidik dia. Gitu. Bapak ibu membawa anak misalnya ke masjid untuk sholat, padahal dia belum akhir balik, yang nggak ada pahalanya untuk si anak. Kalau si anak itu tidak sholat juga tidak berdosa. Mau berbuat maksiat apapun juga tidak berdosa selama belum akhir balik. Sehingga kalau seorang misalnya meninggal dunia di usia sebelum akhir balik, maka ya ibadah nggak ada, dosa juga tidak punya. Gitu. Jadi ibadah nggak ada, dosa juga tidak ada. Gitu. Nah ini juga masuk Ashabul Araf. Nah termasuk Ashabul Araf ini juga orang yang terlahir misalnya idiot gitu. Sampai meninggal dunianya usia berapa tetap idiot, ya nggak bisa berpikir dengan sempurna. Gitu. Nah itu juga masuk Ashabul Araf. Atau yang mukmin yang meninggal dunia, lalu ketika dihisab itu antara amal dengan dosanya 50-50. Sehingga dia berhak untuk dimasukkan ke surga, bisa juga dimasukkan ke neraka. Nah kalau sudah seperti ini, Allah menempatkannya di Ashabul Araf. Jadi Ashabul Araf ini berada di pertengahan antara orang yang di surga dan di neraka. Dia bisa melihat yang di surga, bisa juga melihat yang di neraka. Nah, ketika nanti orang-orang mukmin yang masuk neraka itu satu demi satu sudah mulai masuk surga, nah itu sudah mulai masuk surga, sehingga tidak tersisa seorang mukmin pun di neraka. Ya. Yang tersisa hanyalah mereka yang terancam kekal di neraka, itu orang-orang kafir, apapun bentuk kekafirannya. Barulah Ashabul Araf itu masuk surga. Jadi Ashabul Araf ini kelebihannya, dia tidak mampir di neraka, cuma dia masuk surganya paling akhir gitu. Nah sekarang secara ekstrim akhirnya manusia itu terbagi dua. Sebagian kekal di surga, sebagian lagi kekal di neraka. Nah tentu bagi kita sebagai seorang mukmin, nauzubillah, jangankan masuk ke neraka satu detik pun gitu ya, membayangkannya saja, ya Allah kalau kita baca Al-Quran gitu ya, tentang neraka rasanya membayangkannya aja udah gak tahan, apalagi kalau harus nauzubillah merasakannya. Nah sekarang masalahnya bagaimana, apa yang harus kita perjuangkan agar kita itu bisa lolos masuk surga. Sementara Allah menyatakan yang akan masuk surga itu dari kelompok jin dan manusia hanya sedikit sekali. Al-Araf 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk agar kita termasuk kelompok yang sedikit itu yang bisa masuk surga. Nah, saya mengistilahkannya dengan kunci ya, karena di surga itu ada 8 pintu. Biasanya kita kalau mau masuk pintu satu ruangan itu ada pintunya gitu. Nah, dalam hadis dikatakan surga itu ada 8 pintunya. Tapi jangan dibayangkan pintu seperti di dunia. Itu pintunya itu katanya lebarnya itu selebar bumi dan langit. Setiap masing-masing pintu itu. Dalam hadis dijelaskan seperti itu. Nah,
Karena diibaratkan pintu, kemudian saya istilahkan dengan kunci atau apalah istilah lain, tiket mungkin ya, tiket untuk masuk surga. Ada tiket yang utama, Pak, atau kunci utama seorang baru bisa masuk surga, yang selalu dinyatakan oleh Rasulullah dalam banyak hadis, yaitu seperti hadis riwayat Tabrani, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang sampai dengan akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan prinsip la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini kunci utama, Pak. Kunci utama itu adalah akidah, keimanan yang utuh, yang murni, yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kunci utama. Barang siapa yang tidak memegang kunci ini, maka sudah tidak mungkin dia masuk surga satu detik pun. Maka kenapa orang-orang musyrik itu terancam atau orang kafir itu terancam abadi di neraka jahanam? Karena dia tidak megang kunci ini. Kunci utamanya adalah la ilaha illallah. Jadi akidah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Nah, sekarang apa akidah yang benar atau la ilaha illallah ini? Tentu saja yang dimaksud dengan la ilaha illallah ini bukan hanya setiap manusia itu dituntut untuk mengesahkan Allah dari segi zat saja. Jadi paling tidak ada tiga yang harus dipenuhi oleh setiap orang mukmin untuk dia bisa dikatakan benar-benar bertauhid la ilaha illallah. Dia harus mengesahkan Allah dari segi zat. Mengesahkan Allah dari segi zat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, bahwa zat Allah itu adalah ahad. Ahad itu satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalau kita manusia itu satu orang terdiri dari unsur ruh, jasad. Jasad juga terdiri dari unsur kepala, badan, lalu kemudian kepala juga ada telinga, dua telinga, dua mata, hidung, bibir, otak. Lalu di dalam juga ada banyak lagi unsur-unsur yang lainnya. Nah, Allah tidak terdiri dari unsur-unsur, makanya disebut ahad. Jadi jangan pernah bayangkan Allah itu punya mata untuk melihat seperti kita gitu, atau punya daun telinga seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un. Dia ahad, dia as-samad. Dia lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan, juga tidak ada sekutu baginya. Setiap orang mukmin yang bertauhid la ilaha illallah harus mengimani zat Allah seperti ini. Jadi kalau dia mengimani Allah punya sekutu misalnya, nauzubillah, atau seorang mengimani Allah punya anak, punya cucu misalnya, atau dia punya sekutu, maka dia sudah gugur tiket atau kunci untuk masuk surga. Dia sudah tidak mungkin masuk surga satu detik pun. Ini kunci utamanya adalah ini. Nah, yang kedua, kalau ini mungkin kita nggak khawatir gitu ya. Rasanya nggak mungkinlah seorang mukmin sampai punya keyakinan kalau Allah tuh punya sekutu itu. Rasanya nggak mungkin itu bagi seorang mukmin dari segi zat. Yang kedua, seorang mukmin itu dia harus mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya. Bahwa sifat-sifat Allah yang kemudian menjadi asma Allah yang 99 itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan seterusnya, itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat seperti Allah seperti itu. Gitu. Maka saya pernah mengkritik satu stasiun televisi yang suka mengundang saya untuk ceramah di stasiun televisi itu. Sebelum acara ceramah, biasanya dia menggelar diawali dengan pembacaan Asmaul Husna. Saya waktu itu sudah mengingatkan, dan alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki. Gitu. Waktu itu saya mengingatkan bahwa yang dibaca ini bukan Asmaul Husna. Karena yang membacanya itu membaca dengan tanpa alif lam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ini bukan asma Allah. Kalau asma Allah itu harus dengan alif lam ma'rifat. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Sedikit saya jelaskan bahasa Arab ya.
Jadi kalau saya menyebut misalnya kata masjidun, masjid itu isim nakirah itu. Jadi kata masjid ini belum tertentu kepada masjid tertentu, dia berlaku untuk semua masjid yang ada di dunia ini. Bisa kena masjid A, masjid B, masjid C, masjid D. Gitu. Tapi kalau saya sudah menyebut al-masjidu pakai alif lam, maka saya sudah menunjuk pada masjid tertentu, masjid itu. Sehingga tidak bisa lagi kena kepada masjid yang lain. Jadi kalau Rahman, itu bisa saja. Manusia itu Rahman, bisa pengasih. Dokter Ismet itu Rahman, bisa itu. Ya semua kita bisa untuk Rahman, pengasih. Tapi Ar-Rahman itu hanya Allah. Hanya Allah yang Maha Pengasih. Jadi setiap manusia yang mukmin yang bertauhid la ilaha illallah, tidak boleh dia sampai mempunyai keyakinan bahwa ada yang Ar-Rahman selain Allah, ada yang Ar-Rahim selain Allah, ada yang Maha Kuasa selain Allah, ada yang Maha Tahu selain Allah. Yang Maha Tahu hanya Allah. Apalagi kalau Allah sudah menyatakan bahwa ilmu yang ini tidak pernah Allah ajarkan pada siapapun makhluknya. Tolong nanti atau bisa sekarang dibuka Quran surat Luqman ayat 34, ayat terakhir itu ya, di Quran surat Luqman. Surat Luqman kalau nggak salah surat nomor ke-31. Di Quran surat Luqman itu Allah menjelaskan ada 5 ilmu Allah yang tidak pernah diajarkan pada makhluknya. Wah, ya diantaranya hanya Allah lah yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Jadi kalau tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Jadi ini seringkali, sudah berkali-kali terjadi ya. Gitu. Orang mendengar berita bahwa kiamat akan terjadi dulu, rame, kiamat akan terjadi tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Gitu. Lalu pada sibuk rame. Atau pernah orang disibukkan karena katanya ada surat berantai ya. Katanya bersumber dari penjaga kuburan Rasulullah SAW bahwa kiamat akan terjadi sekian dan ini surat ini harus dikirimkan pada 10 orang. Abdullah bin Baz sudah meneliti itu dan menanyakan kepada penjaga kuburan itu, ternyata tidak pernah beliau itu menyampaikan ini hoak gitu ya. Jangankan penjaga kuburan Rasulullah sendiri tidak pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Jadi tidak ada satu makhluk pun. Jadi kalau ada makhluk yang menyatakan, saya yakin kiamat akan terjadi, dia sudah mengambil posisi Allah. Dan orang yang meyakini pernyataan orang itu, dia sudah menyekutukan Allah dengan orang itu. Karena Allah menyatakan, tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Yang kedua, hanya Allah lah yang Maha Kuasa menurunkan air hujan. Itu yang di dalam Luqman 34 itu. Manusia jangankan menciptakan hujan gitu kan, menciptakan segelas air pun tidak ada yang kuasa gitu ya. Wa yunazzilul ghais gitu ya. Dan yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya, ini tentu bukan hanya masalah laki perempuan saja gitu ya. Yang ini kalau ini bisa mungkin sekarang kita ketahui dengan adanya alat USG ultrasonografi gitu ya. Bisa terlihat janin itu apakah pria atau wanita, ataukah berapa panjang kakinya dan sebagainya gitu ya. Fisiknya gitu. Tapi ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah menyatakan dengan wa ya'lamu ma ini dalam bahasa Arab menunjukkan segala sesuatu. Seperti lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang ada dalam rahim. Jadi bukan hanya apakah si janin itu laki-laki atau perempuan saja. Berapa umurnya nanti. Tanggal berapa dia akan lahir. Jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa dia akan lahir. Kemudian akan berapa lama dia hidup di alam dunia. Siapa jodohnya. Lalu apakah dia akan baik atau tidak baik, apakah dia soleh atau tidak soleh, calon surga atau calon neraka, itu menyangkut segala yang menyangkut segala sesuatu ma fil arham.
Itu nggak mungkin ada manusia bisa mengetahui itu. Lalu kemudian wa matadi nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi gitu. Esok hari gitu, yang akan datang maksudnya. Jadi tidak ada satu jiwa pun gitu. Jadi kalau ada seorang mengklaim saya bisa meramal yang akan terjadi, maka dia sudah memposisikan dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah. Dan orang yang meyakini bahwa orang itu ramalan itu pasti benar, dia sudah menyekutukan Allah dengan orang itu. Ini Pak, kita harus berhati-hati betul ya. Hati-hati betul dengan tiket utama ini. Sebab tiket utama ini syaratnya si tiket ini atau kunci ini tidak boleh cacat sedikit pun. Tauhid kita, keimanan kita nggak boleh cacat sedikit pun. Allah tidak bisa menerima manusia yang mati dengan membawa kemusyrikan sebesar zarah, sebesar atom. Gitu. Allah siap menerima manusia membawa dosa sebanyak apapun. Tapi Allah tidak akan mengampuni manusia yang mati dengan membawa kemusyrikan sekecil apapun. Coba lihat An-Nisa 48 itu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat musyrik kepadanya. Tapi Allah siap untuk mengampuni orang yang berdosa. Sebanyak apapun dosa itu dan sebesar apapun dosa tersebut. Maka hati-hati betul kita. Begitu seorang itu meyakini bahwa ada orang yang bisa meramal dan pasti ramalannya itu benar, jangan harap orang itu bisa masuk surga sedetik pun. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ata urrafan au kahinan, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, paranormal lah apa sebutannya. Lalu dia meyakini betul ramalan itu, laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap ajaran Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dia sudah mengkufuri ayat 34 surat Luqman ini, di mana Allah menyatakan tidak ada satu jiwa pun. Kebanyakan orang terjebak oleh para dukun ini, walaupun sudah diyakinkan bahwa itu tidak mungkin. Rasul saja tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyatakan itu kepada umatnya. Saya tidak mengetahui yang gaib yang akan terjadi. Kalau saya mengetahui yang gaib, saya akan memperbanyak amal ibadah. Dan saya pasti akan terhindar dari segala macam mara bahaya. Andai kata Rasul tahu apa yang akan terjadi, bisa meramal apa yang akan terjadi. Boleh jadi perang Uhud tidak akan pernah terjadi. Perang Uhud itu banyak memakan korban umat Islam. 70 sahabat Rasulullah gugur sebagai syuhada, termasuk paman beliau Hamzah. Ya. Rasul sendiri sempat terluka gitu ya. Oleh karena perang itu. Andai kata Rasul bisa beramal yang akan terjadi, tentu beliau akan mengatakan kepada para sahabat, kita nggak jadi perang itu, bakal PLH itu lamun perang itu. Udah sekarang pada tidur saja di rumah kan itu. Rasul tidak bisa mengetahui yang akan terjadi. Bagaimana dengan dukun yang kita nggak tahu apakah dia Muslim atau bukan? Apakah dia kalau Muslim, apakah dia juga sholat atau tidak gitu. Jangan-jangan dia bukan Muslim, atau jangan-jangan kalau Muslim pun sholat pun tidak gitu. Maka barang siapa yang mendatangi tukang ramal, para dukun dan sebagainya, dan meyakini tentang ramalannya, maka dia sungguh telah kufur. Dia juga menyekutukan Allah dengan dukun itu. Kebanyakan orang terjebak, betul bahwa dukun itu memang tidak tahu karena dia manusia. Tetapi dukun itu kerjasama dengan makhluk gaib, maksudnya dengan jin. Ya, saya sering mengatakan kalau begitu berarti dia kerjasama dengan makhluk yang sama-sama tidak tahu. Jin itu makhluk gaib, tapi dia tidak tahu yang gaib. Tidak juga tahu yang gaib. Dia makhluk gaib yang juga tidak tahu tentang yang gaib. Jangankan yang gaib, kalau kita baca kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, itu kan Nabi Sulaiman itu punya pembantu-pembantu dari kelompok jin Ifrit. Kelompok jin Ifrit ini jin yang paling cerdas, Pak, yang paling pinter gitu ya. Jadi setiap pagi mereka kumpul gitu. Nabi Sulaiman duduk di kursi singgasananya itu dengan memegang tongkatnya itu. Menunggu mereka itu sampai ada instruksi dari Nabi Sulaiman apa yang harus mereka lakukan.
Begitu tidak ada instruksi, mereka pun bubar. Gitu. Para jin ini. Nggak ada instruksi, bubar. Besoknya kumpul lagi, nggak ada instruksi, bubar. Begitu berhari-hari, sampai suatu hari, baru sadar si jin ifrit ini. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah wafat. Kapan mereka sadar? Ketika tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman waktu duduk di singgasana itu jatuh karena rapuh dimakan oleh rayap. Sampai sebuah tongkat kayu itu rapuh dimakan rayap, ini kan memerlukan waktu mungkin sampai 2 minggu atau lebih. Gitu ya. Jadi selama 2 minggu lebih itu para jin itu tidak menyadari kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Mereka mengira masih hidup. Jadi jangankan mengetahui yang gaib, yang zahir di hadapannya saja, si jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Jadi kalau dukun itu kerjasama dengan jin, ya kerjasama dengan yang sama-sama tidak tahu, gitu. Yang sama-sama bodoh, gitu. Apalagi terhadap masalah yang gaib. Jadi ini banyak kita, mungkin masih banyak umat Islam yang tertipu dengan masalah ini. Sayangnya ini akan membuat tiket itu menjadi cacat, Pak. Tiket itu nggak boleh cacat sekecil apapun, ya sobek sekecil apapun itu. Kalau tiket, kalau kunci ya nggak boleh cacat itu. Karena itu membuat kunci atau tiket itu tidak layak lagi untuk membuat orang itu masuk surga. Yang kelima, wa mata di nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi jangankan kita tahu kapan kita akan meninggal, nggak ada seorang pun yang tahu. Boro-boro kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal, kita tidak tahu. Apakah di rumah, apakah di rumah sakit, apakah di atas ranjang, apakah di jalan raya, atau di mana, kita nggak pernah tahu kapan itu. Jadi ini ilmu-ilmu. Jadi seorang mukmin dia harus meyakini betul bahwa yang memiliki ilmu maha tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak boleh meyakini yang maha kuasa itu hanya Allah. Jadi kalau seorang mukmin, maafin ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para dokter itu. Kalau seorang mukmin meyakini bahwa dokterlah yang maha kuasa untuk menyembuhkan, dia sudah jatuh musyrik. Karena dokter tidak kuasa menyembuhkan orang sakit. Dokter itu hanya makhluk hamba Allah yang dengan ilmunya berusaha untuk menyembuhkan. Yang maha kuasa menyembuhkan hanya Allah. Faiza maritu fa'wa yasfin. Ini jangan pernah kita sepelekan masalah-masalah yang seperti ini. Karena ini akan merusak tauhid seseorang, dan ini bisa berakibat fatal ya ketika kunci itu dianggap oleh Allah sudah cacat gitu. Sehingga tidak mungkin. Ini kunci utama untuk masuk surga. Yang ketiga, dia harus mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya, syariatnya. Coba mari kita perhatikan sekarang iblis. Iblis itu beriman kepada Allah selama 80.000 tahun, iblis dan keturunannya. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur keimanannya? Lepas tiket itu, lepas kunci tauhidnya ini. Ya, sehingga dia tidak mungkin masuk surga 1 detik pun. Bukan karena iblis itu tidak mengesahkan Allah dari segi zat. Tidak mungkin iblis sampai meyakini bahwa Allah punya anak, punya cucu, punya sekutu. Kenapa? Iblis langsung berdialog dengan Allah. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis melihat langsung kalau Allah itu tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu. Ya, jadi dari keimanan sebagai ini, pasti iblis aman. Gitu. Iblis juga tidak gugur keimanannya karena mengingkari sifat-sifat Allah. Lalu kenapa akhirnya iblis itu dinyatakan gugur keimanannya? Karena dia tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, sujud kamu, itu perintahkan syariat. Gitu. Dia menolak. Dengan sombongnya dia mengatakan, saya lebih mulia dari manusia. Ada, saya diciptakan dari bahan api, sedangkan manusia diciptakan dari bahan tanah. Akhirnya dia menganggap, karena kesombongan itu, dia menganggap Allah sudah salah membuat aturan. Jadi dia tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Menganggap ada satu aturan Allah yang salah.
Untuk itu keimanan iblis gugur, tiket iblis itu gugur, tauhidnya gugur, la ilaha illallah itu gugur. Hanya karena dia mengkufuri satu aturan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku muslim lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Saya terus terang saja ngeri kalau udah melihat begini, Pak. Sangat ngeri itu. Berapa banyak sekarang orang-orang yang mengaku muslim, bahkan disebut tokoh muslim, bahkan tidak sedikit di antaranya juga sudah kadung diberi gelar kiai. Lalu mereka dengan lantangnya, kaum liberal, kaum sekuler itu menentang syariat Allah, bahkan merendahkan syariat Allah, menganggap syariat Allah itu sudah tidak relevan dengan zaman, tidak bertentangan dengan HAM dan lain sebagainya. Loh, ini mungkin iblis tertawa melihat ini. Ini orang-orang ini apa nggak lebih iblis dari saya gitu. Karena iblis saja hanya menentang satu aturan Allah, sementara orang-orang ini menentang sekian aturan dan hukum Allah. Alhamdulillah, mereka sebenarnya sudah tidak memegang tiket lagi untuk bisa masuk surga satu detik pun. Ya, ini yang saya ingin tekankan betul itu ya. Ya, memang ini kalau kita berbicara akidah ini kita berbicara hitam putih, Pak. Ya, hitam putih, tidak ada abu-abu dalam akidah. Saya sering pernah mengatakan Allah hanya memberi hak kepada manusia itu memilih antara beriman dan kafir. Pilihannya hanya satu di antara dua. Ya mukmin, imani, berimanlah dengan Allah, dengan zat Allah, dengan sifat Allah, dengan aturan Allah, seiman-imannya. Atau tidak sama sekali. Tidak ada istilah rada mukmin atau rada kafir gitu. Ya alhamdulillah lah sakit geges rada mukminnya nggak ada itu, Pak. Kalau rada soleh, nah itu ada, Pak. Ada yang soleh sekali, ada yang rada soleh, ada yang setengah soleh, ada yang pati soleh, ada yang soleh, itu ada itu. Dan Allah menerima itu, menerima orang itu. Selama tiket keimanannya utuh. Kalau rada beriman, nggak ada istilah rada beriman. Imani Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Zalikal kitabu alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan, la raiba fihi, tidak boleh. Jangankan menolak, meragukan pun tidak boleh. Satu ayat. Jangan satu ayat, satu kata saja dalam Al-Qur'an diragukan sudah gugur keimanan seseorang. Bagaimana Allah diragukan walaupun hanya 1%? Allah tidak bisa menerima keimanan seorang sementara orang itu meragukan satu aturan Allah atau satu sifat Allah atau satu zat Allah atau tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ingin saya titipkan. Bagaimanapun harus kita pegang ini ya. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin masuk surga, ini tiket utama. Ini tiket utama kita untuk bisa masuk surga. Nggak boleh dia cacat sedikit pun juga dengan kekufuran atau bentuk kemusyrikan. Nah, itu tidak boleh tiket ini cacat sekecil apapun. Ini harus kita selamatkan. Saya makanya sedih kalau melihat kondisi kita ya umat Islam di negeri ini ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim, rajin sholat, rajin saum, bahkan ada yang sudah haji, tapi juga masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka karena ketidaktahuan mereka. Tapi berapa dosa kita yang tahu yang tidak memberitahu mereka? Ya mudah-mudahan Allah mengampuni mereka gitu ya. Ini kalau secara keimanan sebenarnya tingkat ini sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada dan amal itu sudah hapus. Kalau kita baca dalam Al-Quran berapa kali Allah mengulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran itu bahwa kekafiran, kemusyrikan itu akan menghapus seluruh amal seseorang. Jadi percuma saja sholatnya, percuma saja saumnya, percuma saja hajinya, percuma saja seluruh amal ibadahnya. Kalau dia memiliki kemusyrikan sebesar zarah sekalipun. Allah sama sekali tidak bisa menerima seorang manusia yang membawa kemusyrikan. Allah siap mengampuni manusia yang mati membawa dosa sebesar apapun. Itu. Allah Maha Pengampun. Tetapi Allah tidak bisa menerima orang yang sampai matinya membawa kemusyrikan sekecil apapun, kekufuran sekecil apapun. Nah ini tingkat yang pertama. Ini yang harus kita betul-betul jaga, kita harus pegang, harus kita miliki. Apakah dengan tingkat ini kita sudah pasti masuk surga? Pasti.
Pasti masuk surga. Kalau kita memegang ini, itu sudah janji Allah lewat Rasulnya. Maka akhiru kalami illa ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan prinsip la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tetapi ini belum menjamin apakah dia bisa langsung masuk surga. Dia pasti masuk surga, tapi belum menjamin dia bisa langsung masuk surga. Untuk tidak mampir di neraka. Nah, untuk dia bisa langsung masuk surga, dia perlu 2 tiket lagi. Itu makanya judul kita 3 kunci masuk surga. Dia perlu 2 kunci lagi, atau 2 tiket lagi. 2 tiket inilah yang kita bisa lihat di dalam banyak ayat Al-Quran. Ketika Allah membicarakan tentang surga, selalu diakhiri dengan innallaha ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Selalu diakhiri dengan menyebut 2 sifat Allah, Ghafur Ar-Rahim. Bahkan di Quran surat Fussilat 32 itu dengan sangat zahar sekali, sangat eksplisit sekali Allah menyatakan bahwa surga itu adalah nuzulan min Ghafurir Rahim. Surga itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini dua tiketnya lagi gitu. Jadi tanpa ampunan, nggak mungkin manusia bisa langsung masuk surga. Walaupun dia memegang tiket utama itu, dia sangat mungkin untuk mampir di neraka. Untuk bisa tidak mampir di neraka, dia harus memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ampunan Allah? Mari kita sekarang bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Kita bayangkan seperti begini. Yang bakal dihisab dalam hidup kita itu kan bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja, tapi kehidupan kita per detik. Kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi saya bayangkan begini. Kalau misalnya usia kita itu, kita meninggal di usia berapa itu? Bapak Ibu rencananya mau meninggal di usia berapa? Ini kedelah ada rencana, iya gitu ya. Katakan 80 ya, misalnya, atau 8 cukup 80? 85? Ya 85 atau lah gitu ya. Visi ada yang sudah 80 kan bingung nanti. 85. Yang bakal dihisab itu kan mulai dari akil balik. Katakan akil balik kita 15 tahun. Mungkin ibu-ibu yang wanita ini biasanya lebih cepat ya. Yang laki-laki ada yang baru usia 15 tahun baru akil balik. Katakanlah 15 saja, hampir 15. Sejak usia akil balik itu kan usia mulai dihisab. Rakib dan atid itu mulai menghitung di sana per detik, Pak. Jadi lihat 15 sampai 85 sakaratul maut. Jadi 70 tahun. 70 tahun umur kita akan dihisab. Selama 70 tahun itu lidah kita sudah ngomong apa saja per detik, Pak. Selama 70 tahun lalu mata kita sudah melihat apa saja per detik. Selama 70 tahun per detik, telinga kita sudah mendengar apa saja, akal kita sudah berpikir apa saja, tangan kita sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja, kaki kita sudah melangkah kemana saja. Lalu itu baru urusan pribadi kita. Selama 70 tahun itu, kita menikah berapa tahun, berumah tangga, lalu sebagai suami kita sudah melakukan apa saja, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, lalu sebagai ya bapak-bapak yang ibu-ibu berprofesi dokter sudah berapa tahun berprofesi itu apa saja yang sudah dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan apakah mungkin akan ada manusia yang bisa langsung masuk surga tanpa ampunan Allah? Mustahil. Mustahil. Jadi pantas kalau Allah menyatakan mereka yang bisa masuk surga itu hanya mereka yang memegang tiket utama lalu memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Nah sekarang, katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa kita, dosa seseorang. Sehingga dia membawa tiket utama, yaitu kalimat Tauhid la ilaha illallah, dan tiket kedua, yaitu ampunan. Jadi dia membawa keimanan yang utuh, Tauhid yang murni, lalu sudah diampuni dosanya, sehingga dia hanya membawa amal ibadah. Katakanlah seperti itu, gitu ya. Seorang itu dia sudah membawa tiket utama kalimat tauhid, 0 dosa, berarti sudah bawa tiket ampunan tadi ya. Lalu kemudian
yang dia bawa hanya amal ibadah, dosa sudah hapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan dia hanya membawa amal ibadah itu dia bisa masuk surga? Nah, ini pertanyaannya. Mungkinkah dia bisa masuk surga? Seorang mukmin dengan membawa ibadah sebanyak-banyaknya, 0 dosa, 0% itu dosa itu. Sudah dihapus semua dosa dia. Ternyata juga tidak bisa masuk surga. Ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah satu ketika menyatakan di hadapan para sahabat, la yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Terkejut para sahabat. Serentak mereka bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hatta ana. Begitu juga aku. Amal perbuatanku tidaklah layak untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu dengan apa kita masuk surga Rasulullah? Dirahmatihi, dengan kasih sayang. Nah, berarti ini tingkat yang ketiga. Kasih sayang Allah. Itu sebabnya Allah selalu mengakhiri dengan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita harus memperoleh dua tingkat ini, ampunan dan kasih sayang Allah. Karena itu amal ibadah yang kita lakukan bukan untuk menebus surga Allah. Nggak layak amal kita untuk menebus surga Allah. Yang harus kita lakukan dengan amal perbuatan itu agar kita bisa memperoleh tingkat kasih sayang Allah. Karena itu saya sering menyatakan bahwa cobalah kita tanya pada diri kita masing-masing seusai kita melakukan amal ibadah. Misalnya seusai kita sholat Isya tadi, layakkah sholat Isya saya yang baru saya lakukan tadi untuk memperoleh kasih sayang Allah? Karena ibadah itu untuk membeli kasih sayang Allah itu. Sampai Allah itu menyayangi kita karena ibadah yang kita lakukan. Tadi pagi saya memberi sedekah kepada fakir miskin. Layakkah sedekah itu karenanya saya mendapat kasih sayang Allah? Padahal saya lakukan semua itu bukan karena Allah. Misalnya, karena ingin dipuji orang lain. Kalau saja bukan karena orang lain memperhatikan, boro-boro saya akan melakukan itu semua. Nah, kalau amal ibadah seperti itu, ya tentu tidak layak untuk memperoleh kasih sayang Allah. Jadi, 3 tingkat inilah atau 3 kunci inilah yang harus kita miliki. Kunci utamanya tauhid yang murni, itu yang nggak boleh kita nggak boleh cacat sedikit pun. Nah, kalau itu sudah ada, aman. Kalau kita sudah pasti masuk surga. Yang belum aman itu apakah kita mampir atau tidak di neraka. Nah, untuk supaya tidak mampir di neraka, kita butuh 2 tingkat lagi, 2 kunci lagi. Ampunan dan kasih sayang Allah. Karena itu jangan pernah berhenti kita dari memohon ampun pada Allah. Rasul saja yang sudah terhindar dari dosa, itu beristighfar antara 70 sampai 100 kali dalam sehari, dalam hadis dikatakan itu. Bagaimana dengan kita? Rasanya kita harus sering sekali memohon ampun kepada Allah. Mungkin nanti suatu saat kita, kalau Allah izinkan, dan tolong saya diingatkan, kita coba bahas yang 2 ini, Pak, secara lebih jelas lagi gitu. Bagaimana cara kita memperoleh ampunan Allah itu? Tersangkut antara dosa kita yang langsung dengan Allah dan dosa kita dengan sesama. Bagaimana juga kita agar ibadah-ibadah kita itu berhak Allah menyayangi kita gitu, sehingga kita memperoleh kasih sayang. Mungkin itu nanti kita, tapi yang pasti kita dapat gambaran dulu secara umum, terutama yang tadi tingkat utama. Mudah-mudahan itu sudah jelas, karena itu yang paling prinsip itu ya. Jangan sampai kita tidak punya tingkat utama itu, atau tingkat utama kita itu rusak, sekecil apapun cacat itu membuat tingkat itu tidak laku lagi untuk membuat kita masuk surga. Nanti kita akan coba jelaskan yang 2 tingkat lagi. Mudah-mudahan dengan demikian kita bukan hanya saja berhak masuk surga, tapi insya Allah kita tidak harus mampir di neraka. Satu pertanyaan yang pernah diajukan seorang kepada saya. Kenapa ketika kita berdoa, doa yang dikenal dengan doa sapu jagat gitu ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kenapa harus ada wa qina azabannar? Itu pertanyaan seorang pernah diajukan pada saya. Kan dengan wa fil akhirati hasanah, berarti kita sudah memohon pada Allah agar kita memperoleh surga.
wa fil akhirati hasanah, ya di surga. Kalau kita sudah memohon surga, ya kenapa juga harus kita minta agar terhindar dari neraka jahanam? Kalau Allah sudah kabulkan kita masuk surga, ya selesai. Itu pertanyaan seperti itu. Saya bilang begini, kalau kita hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berhenti di sana. Lalu Allah kabulkan. Baik, kata Allah, saya akan masukkan kamu surga sebagaimana yang kamu minta, kamu ingin masukkan surga. Tapi wayahna kedah mampir heula di neraka misalnya 2 tahun. Itu kan bisa terjadi gitu. Maka kita mohon kepada Allah masuk surga tanpa mampir sedikit pun di neraka. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hindarilah kami dari azab neraka jahanam. Karena sangat mungkin seorang mukmin itu masuk surga, tapi dia harus mampir dulu di neraka. Kita tidak ingin sama sekali mampir di neraka 1 detik pun, karena kita nggak mungkin tahan dengan azab Allah di neraka jahanam. Karena itu kita harus memiliki 2 tiket tadi, ampunan dan kasih sayang Allah, agar kita bisa masuk surga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kita tidak harus mampir di neraka sedetik pun juga. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas paparannya pada malam hari ini. Kita berlanjut kepada seksi diskusi. Insya Allah ada 25 menit ke depan sebelum nanti ditutup dengan doa. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustaz. Dari Dr. Heri Yuda, beliau bertanya, Ustaz, apakah kita boleh berdoa agar masuk surga atau cukup doa terhindar dari api neraka saja, Ustaz, begitu. Jadi mungkin kalau kita berdoa terhindar dari api neraka otomatis masuk surga. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, sebaiknya sudah kita ikuti saja doa yang terbaik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita minta masuk surga supaya jangan terkesan seperti kita nggak tertarik masuk surga asal bisa ke neraka lah gitu. Tapi ya kita memang meminta masuk surga kepada Allah dan tidak terhindar dari neraka. Ya memang secara logika kalau kita tidak masuk neraka itu pasti masuk surga. Tapi sebaiknya kita ikuti saja petunjuk doa Rasulullah seperti itu. Minta masuk surga tanpa mampir di neraka. Itu saya kira doa yang terbaik untuk kita mohonkan pada Allah. Baik, ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Dr. Siti Jainab. Ini pertanyaannya sebetulnya di luar materi pada malam hari ini, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh kalau ada orang sudah menyiapkan makamnya untuk dirinya dengan maksud agar kelak tidak menyusahkan orang, tapi mungkin tetap menyusahkan, Ustadz, kalau mungkin bisa makam sendiri. Itu mungkin mohon penjelasan, Ustadz. Ya sebenarnya boleh saja. Pertama tidak menyusahkan orang. Jadi artinya kalau nanti orang sudah kehabisan lahan gitu sampai gak ada yang bisa dikuburkan karena lahan sudah dikapling semua oleh yang hidup gitu ya, belum meninggal gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Yang menyiapkan lahan nggak meninggal, sementara yang belum menyiapkan lahan sudah pada meninggal, sudah kehabisan lahan gitu. Selama memang itu tidak sampai merugikan orang lain, nggak ada salahnya. Boleh kita menyiapkan lahan itu. Selama nanti kita berwasiat, andai kata nanti lahan yang saya siapkan ini ternyata diperlukan oleh orang lain dan itu nggak ada lagi lahan untuk menguburkan orang yang meninggal lebih dulu, silakan pakai. Boleh kalau itu, Pak. Jadi yang penting jangan sampai maksud kita memudahkan tapi bukan malah jadi menyulitkan orang lain. Jadi boleh kalau kita menyiapkan lahan untuk diri kita selama lahan itu masih luas, masih banyak gitu ya untuk orang lain dikuburkan di bumi ini. Gitu. Boleh ya, insya Allah. Asal jangan sampai mungkin suatu saat lahan ini sudah keburu habis, Pak. Kalau suatu saat mungkin karena sudah dikapling semua oleh yang hidup. Ini udah kapling habis lahan itu untuk kuburan itu, sehingga orang yang nggak punya kapling bingung di mana dia harus dikuburkan itu. Semua sudah dikapling gitu. Tapi kalau sekarang masih mungkin kalau saya lihat ini karena masih cukup luas bumi ini untuk mengubur orang yang meninggal. Baik, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini masuk dari Dr. Dadang Rukanta. Alhamdulillah, jadi jazakallahu khair Ustaz atas paparannya.
Beliau bertanya, ini kalau saya baca terkait poin nomor 1 tadi Ustaz tentang Ya, dalam praktek sehari-hari, apa kiat saran dari Ustadz untuk menjaga kemurnian tauhid kita? Atau Bagus pertanyaan. ya memang susah untuk dijawab dalam waktu singkat seperti ini gitu ya. Saya ada kajian hari Sabtu itu ya. Hari Sabtu ini di kajian di Masjid Al-Fajar hari Sabtu jam 10. Sekarang ini itu sekitar 1,5 jam kajian itu. Hari Sabtu dari jam 10 sampai zuhur. Itu kita sudah 23 kajian, Pak, untuk membicarakan masalah memurnikan tauhid itu. Ini besok yang terakhir ya mungkin 24, yang ke-24 itu kajian terakhir kita membahas masalah itu. Jadi memang ya harus kita kaji betul per detail-detailnya ya. Jadi memang kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan tadi kita jadi tergelincir kepada tidak mengesahkan Allah dan segi zat-zat Allah. Tadi, tapi kalau itu kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan. Yang sangat mungkin itu sifat Allah. Misalnya kita tadi misalnya, ya dokter lah, ini mohon maaf ya, saya ambil contoh saja dokter ini ya. Dokter lah yang telah menyembuhkan penyakit saya. Itu sudah merusak tauhid kita. Karena tidak ada yang maha kuasa menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuasa menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada maha kuasa menghilangkan segala kemudaratan hidup yang sedang kita jalani kecuali Allah. Sifatnya makhluk itu hanya membantu, hanya usaha. Jadi saya misalnya sakit, saya pergi ke dokter itu usaha. Dokter berusaha menyembuhkan penyakit saya dengan ilmunya, dengan obat yang telah ditemukan dan sebagainya. Itu pun semua masuk dalam kerangka usaha. Obat sebanyak apapun diminum, kalau Allah belum menyatakan sembuh, tidak akan sembuh. Jadi itu memang tipis betul ya, makanya kenapa Allah Rasulullah sampai mengatakan hati-hati dengan bahaya kemusyrikan. Bisa-bisa seorang itu sudah jatuh musyrik, dia tidak sadar. Seperti tidak sadarnya seseorang, kalau di hadapannya itu ada seekor semut hitam. Kenapa dia tidak sadar? Ya karena semut hitam itu berada di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Sampai begitu contoh Rasul. Semut hitam di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Bagaimana mau kelihatan? Jangankan semut hitam, latihan hidung segera-gera malah tinggali gitu. Apalagi semut hitam gitu ya. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan ini, tipis sekali antara batasan musyrik dan tidak musyrik. Sangat tipis betul. Jadi perlu kita tadi makanya tanamkan keyakinan kita bahwa Allah dari segi zatnya dia harus kita asakan. Dari segi sifatnya dia harus kita asakan. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha kaya, dia yang maha pemberi, dia yang maha pengampun, dia yang maha semua, dia pemilik sifat maha ini. Nggak boleh kita sampai meyakini ada makhluk lain yang sejajar dengan Allah memiliki sifat-sifat ini. Nah, termasuk juga yang harus kita yakini adalah dia maha tahu untuk menentukan aturan dan hukum syariatnya. Sehingga tidak ada aturan manusia yang menyeimbangi, menyerupai aturan Allah. Sama-sama benarnya dengan aturan Allah. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Apalagi kalau sampai menuduh aturan Allah itu sudah di bawah aturan manusia, bahwa aturan manusia lebih sempurna dan bawah itu sudah gugur tauhidnya. Jadi ini memang perlu penjelasan rinci ya, dari mulai mentauhidkan Allah dari segi zat, mentauhidkan Allah dari segi sifat-sifatnya, dan beberapa contoh misalnya nanti dalam berdoa gitu. Bolehkah seorang misalnya berdoa memohon kepada Allah dan kepada selain Allah untuk menyelamatkan dia, misalnya kepada Rasulullah, itu sudah musyrik gitu. Jadi ini tentu kita harus hati-hati dalam hal ini. Bertawasul misalnya, bertawasul. Kalau bertawasul ada yang dibolehkan dalam syariat itu. Kita bertawasul kepada Allah dengan asma Allah, dengan zat Allah gitu ya. Atau dengan keimanan kita, dengan amal ibadah kita. Tapi bertawasul dengan Rasulullah nggak bisa. Rasulullah makhluk, Pak. Kita meminta kepada Rasul itu juga tidak boleh. Rasul tolong selamatkan saya. itu udah nggak benar. Rasul tidak bisa menyelamatkan.
diri kita. Jangankan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri beliau sendiri pun beliau tidak kuasa itu. Karena yang maha kuasa menyelamatkan hanya Allah. Ya, itu beberapa prinsip contoh saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Sri Suryanti. Kepada peserta yang lain, boleh nanti kita masih punya waktu yang kesempatan emas ya untuk bertanya kepada Pak Kiai terkait dengan tema pada malam hari ini. Berikutnya yang masuk adalah Ustadz, pertanyaannya apakah atau mungkin bagaimana mungkinnya apakah kita harus selalu memohon perlindungan dari tergelincirnya keimanan kita? Memohon perlindungan gimana? Apakah kita harus selalu memohon perlindungan dari tergelincirnya keimanan kita? Oh iya. Ya tentu saja kita harus memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar keimanan kita sabit imani ya, sabit imani. Tetapkanlah keimanan itu dalam diri saya gitu. Itu kita mohon pada Allah gitu. Dengan bahasa kita saja gitu. Ya Allah, tolong selamatkan terus keimanan saya, jaga terus keimanan saya, kita mohon. Tapi tentu seperti yang sering selalu saya katakan bahwa doa itu harus disertai dengan usaha. Ya. Kalau tanpa disertai usaha, maka doa itu tentu belum sempurna untuk menjadi permohonan itu. Allah menghendaki kita tidak hanya memohon dalam bentuk doa, tapi selalu disertai dengan usaha. Bahkan berusahalah dulu baru kita menyerah diri kepada Allah dengan berdoa agar Allah menerima apa yang sudah kita usahakan. Jadi kita harus berusaha agar berikhtiar, jangan sampai tergelincir dalam hal-hal yang berbau kemusyrikan itu. Apapun yang berbau kemusyrikan ya, kita tahu misalnya percaya bahwa misalnya gini, percaya bahwa nasib kita itu ditentukan oleh bintang. Andai kata Anda berbintang Leo, maka dalam 2 gitu. Padahal bintang diciptakan oleh Allah tidak untuk menentukan nasib manusia. Hanya salah satu makhluk Allah yang bisa membuat kita di malam hari jadi terang. Lalu dengan bintang itu kita bisa mengetahui arah utara, selatan, dan barat, timur. Hanya itu sebenarnya fungsi bintang. Ini sekarang orang jadi percaya kalau berbintang Leo dia akan begini, kalau berpasangan Leo dengan Cancer tidak cocok gitu misalnya untuk menikah. Ini seperti sederhana masalah itu, tapi meyakini itu sudah meyakini seolah-olah ada makhluk yang ikut menentukan nasib seseorang selain Allah. Itu sudah menyekutukan Allah. Jadi hal-hal semacam ini juga harus kita hindari. Kalau hanya iseng-iseng saja silakan aja lah. Kalau iseng, tapi saya khawatirnya ini kalau sampai jatuh pada keyakinan. Sampai saya pernah begini, Pak. Saya pernah berkali-kali menolak ceritanya gini, ada orang minta saya menyampaikan khutbah nikah. Saya bilang boleh. Ya, hari apa? Oh, hari anu. Jam berapa, Bu? Jam sekian. Aduh, saya bilang, saya mohon maaf kalau jam sekian itu saya sudah ada acara. Tapi kalau sejam sebelumnya saya bisa, atau sejam setelahnya, misalnya setelah jam ini, saya insya Allah bisa. Gitu. Oh, enggak bisa, katanya Pak. Enggak bisa. Malah nanti harus diatur persis akad waktu ijab kabulnya itu harus pas jam sekian. Oh, ini siapa? Saya bilang yang menentukan. Oh, ini katanya kami sudah minta pandangan dari orang pintar bahwa pernikahan ini harus hari anu, harus jam sekian. Oh, kalau gitu Bu, saya bilang saya mengundurkan diri. Tolong saya jangan dilibatkan dalam dunia yang seperti ini. Saya jangan ikut terlibat dalam dunia seperti ini. Lalu saya jelaskan kenapanya. Alhamdulillah beliau mengerti dan kemudian rupanya beliau tidak mengerti masalah itu. Jadi ini ramalan seperti itu. Menurut orang pintar. Ini celakanya kita malah menyebut yang begini ini orang pintar. Maksudnya masyarakat bukan kita ya. Dukun-dukun itu disebut orang pintar. Memang pintar ngebohongin orang lain, Pak. Pintar ngebohongin, pintar nipu gitu ya. Itu menurut orang pintar ini tidak sampai ada yang sampai tidak jadi menikah, Pak, dengan calonnya itu karena si orang pintar itu mengatakan ini nggak akan cocok. Ini pasti akan berantakan rumah tangganya karena bintangnya tidak
tidak cocok ini bintang ini dengan berpasangan dengan bintang itu. Lalu dari kelahirannya, wah macam-macam, naudzubillah. Jadi semua ngawur sengawur-ngawur. Ya. Jadi kita nggak boleh terlibat dengan dunia ngawur semacam ini. Kalau hanya sekedar ngawur, ya itu. Tapi kalau disertai dengan keyakinan bahwa orang ini benar, ini berbahaya betul bagi akidah kita. Baik, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini ada 2 lagi, Ustaz. Dari Prof. Betty menyampaikan bahwa nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ini, apakah kita sudah musyrik, Ustaz, apabila kita mendengarkan sebentar saja acara agama lain sehingga kita bisa membandingkan dengan agama Islam? Oh, tidak sama sekali tidak musyrik. Apalagi kalau kita hanya sekedar belajar gitu ya. Hanya sekedar untuk mengetahui gitu. Ya, tidak musyrik ya. Asal kita betul yakin ya, bahwa kita tidak akan terpengaruh gitu. Ya, tidak akan terpengaruh gitu. Artinya keimanan kita sudah kuat gitu, sehingga kita ingin tahu saja agama lain itu seperti apa, bahkan mungkin dengan tahu itu semakin yakin kita akan kebenaran agama kita. Itu tidak musyrik kalau seperti itu. Tapi perlu hati-hati bagi orang lain yang masih lemah keimanannya, lemah pengetahuan Islamnya, karena mungkin bisa terpengaruh gitu. Jadi kalau seperti ke Profesor Betty, saya kira wah itu keimanannya sudah sangat kuat, itu nggak ada salahnya itu untuk mengetahui. Itu bahkan dengan mengetahui itu kita semakin yakin dengan kebenaran apa yang kita yakini. Apa belajar. Kalau kita dulu waktu belajar Islam itu kita malah di belajar perbandingan mazhab dalam Islam, juga perbandingan Islam dengan ajaran-ajaran lain ya. Terus supaya kita ketahui juga bahwa di mana letak kebenaran ajaran Islam. Dengan kita di antaranya mengetahui ya ketidakbenaran yang lain gitu. Salah satu di antaranya untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Tidak apa-apa kalau kita untuk sekedar tahu belajar. Baik, terima kasih Ustadz. Yang selanjutnya dari Prof. Dr. Suwardi, beliau menanyakan kalau kita sudah melakukan taubatan nasuha, Ustadz, lalu tidak terasa, tidak disadari kita melakukan hal yang sama, dosa kembali barangkali yang kita sudah taubati sebelumnya. Apakah amal ibadah kita yang dikerjakan selanjutnya akan diterima Allah, Ustadz? Oh gini, yang saya perlu jelaskan bahwa antara dosa dan amal tidak langsung si dosa itu menghapus amal. Yang menghapus amal itu kemusyrikan, kekafiran. Kalau dosa tidak. Jadi dosa-dosa amal gitu. Makanya nanti kenapa dihitung amal itu berapa banyak, dosa berapa banyak, lalu ditimbang kan itu. Itu karena misalnya seorang sholat, lalu habis sholat dia menggunjing, misalnya ngomongin orang, itu kan dosa gitu. Ya sholatnya diterima atau enggak? Ya tergantung sholatnya memenuhi persyaratan untuk diterima atau tidak. Kalau diterima, ya terima. Nah menggunjingnya juga diterima, itu sebagai dosa kan itu. Jadi tidak menggunjingnya itu menggugurkan amal yang sudah dilakukan. Itu satu hal. Yang kedua, apakah kalau seorang itu sudah bertobat, lalu dia kemudian melakukan lagi kesalahan. Tapi kalau dicontohkan tadi dengan tidak sadar, dia melakukan, ya tentu bukan dosa. Kalau tidak sadar, bukan dosa. Yang dosa itu adalah perbuatan yang dengan sadar dia lakukan, dengan sengaja dia lakukan. Nah, dia dengan sadar dan sengaja itu. Tapi kalau memang dia dengan sengaja melakukan, tergelincir lagi dalam dosa yang sama, bertobat lagi. Bertobat lagi. Jangan sampai tidak bertobat. Itu kata Rasulullah, bisikan setan itu. Jadi bertobat lagi, tentu dengan kita terus, karena persyaratan tobat, nah ini yang tadinya saya berharap nanti mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas khusus gitu ya. Masalah bagaimana memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya salah satunya untuk syarat tobat itu bisa diterima, dia harus betul-betul berjanji pada saat tobat bahwa dia tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa itu di kemudian hari. Tapi kalau kemudian dia tergelincir pada dia sudah usaha, tergelincir juga di perbuatan dosa itu, dia harus meningkatkan lagi usaha itu dengan bertobat lagi. Jangan sampai tidak bertobat. Harus bertobat. Bertobat lagi, tapi tingkatkan lagi usaha kita untuk jangan sampai kita tergelincir lagi melakukan dosa yang sama. Jadi jangan sampai tidak bertobat. Insya Allah tobat kita diterima selama kita betul-betul tidak mempermainkan aturan Allah itu. Artinya
Sudah kita melakukan itu, lalu kita nggak ada usaha apa-apa, kita berbuat lagi, gitu. Tobat lagi, itu jadi terkesan seperti mempermainkan aturan Allah. Selama kita betul-betul berusaha maksimal untuk tidak melakukan, tiba-tiba tergelincir lagi, nggak mampu lagi diri kita. Misalnya saya ambil contoh gini, seorang biasanya suka berbuat dosa dengan minum khamar, lalu dia tobat. Tobatnya dengan cara yang minta ampun pada Allah dan berjanji untuk tidak mengulang lagi. Dengan cara apa? Dia tidak akan mau lagi berkumpul dengan orang-orang para peminum. Udah benar dia udah tidak mau kumpul lagi, karena dulu pun dia tergelincir gara-gara kumpul dengan para peminum itu. Tapi tiba-tiba suatu hari teman-teman yang para peminum itu datang ke rumah dia, lalu dia terima sebagai tamu. Ternyata mereka bawa minuman lagi kan. Akhirnya dia mau tidak mau, katakanlah terjebak lagi, minum lagi. Maka dia harus berikhtiar lagi, tobat lagi. Sekarang saya harus berikhtiar, tidak akan mendatangi. Kalau ada teman yang datang, saya tidak akan menerima mereka, gitu. Apapun resikonya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada usaha terus untuk tidak melanggar aturan Allah. Insya Allah diterima taubat kita. Jangan sampai tidak bertobat. Itu bisikan iblis, itu. Bisikan setan supaya kita kemudian udah, kamu udah kandung ini, nggak akan diterima lagi, sudah berbuat maksiat saja terus. Percuma aja kamu tobat juga nggak akan diterima. Ini bahaya. Bahaya itu bisikan setan. Baik, Ustaz, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ina. Beliau menanyakan tentang sabda Nabi. Ini mungkin yang dibacakan oleh beliau potongannya. Seseorang bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang dimaksud mereka yang tidak mau, Ustaz? Saya malah belum pernah membaca hadis itu, Pak. Saya belum pernah membaca hadis ini. Mohon maaf saya nggak bisa jawab, karena terus terang saya belum pernah membaca hadis seperti itu, gitu. Kecuali yang tidak mau. Saya terus terang belum pernah baca hadis itu, Pak. Mohon maaf saya nggak bisa jawab. Baik. Sehingga berani menduga-duga ya, apakah yang tidak mau ini dalam arti menolak, gitu, menolak beriman, gitu. Sehingga menolak mengkufuri itu, apakah itu yang dimaksud? Tapi saya nggak berani menduga-duga kalau memang betul itu hadis, ya. Tapi hadis itu terus terang saja, kalau memang itu hadis, saya belum pernah membaca hadis itu. Jadi aneh juga, wajarnya itu adalah orang kafir, gitu. Kalau boleh saya duga-duga, gitu ya, wajarnya itu adalah orang kafir, karena tidak mungkin ada seorang mukmin sampai tidak mau masuk surga. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin seorang mukmin dia yakin betul yang namanya surga itu ada jadi tujuan hidup dia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa. Jelas tujuan hidup seorang mukmin itu adalah menggapai surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin orang mukmin tidak mengharapkan surga. Nggak mungkin ada seorang mukmin sampai nggak takut dengan neraka. Nggak mungkin itu kalau dia mukmin. Tapi terus terang saja saya belum pernah membaca hadis itu, karena kalau memang itu hadis. Baik, Ustaz, terima kasih. Mungkin selanjutnya mohon izin saya yang bertanya, Ustaz. Ya. Mungkin ini sebagai pembekalan juga untuk saya pribadi dan mungkin juga untuk semua, terkait dengan ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa boleh saya di-share screen saja ya, Ustaz, biar Ustaz bisa melihat tentang yang katanya menjadi dasar, yang saya khawatirkan menjadi dasar semua agama itu sama, Ustaz, begitu. Ya. Ini ayatnya, Ustaz. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 62. Ayat 62 yang menyampaikan bahwa sesungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sabi'in. Mungkin Ustaz lebih paham. Mohon penjelasan agar kita tidak tergelincir, Ustaz, dengan orang-orang yang memang menjadikan ini sebagai hujah mereka, begitu, Ustaz. Ya, ini ayat ini sering salah artikan oleh kaum pluralisme. Mereka yang menganggap semua agama itu sama, gitu ya, dan semua agama itu berhak masuk surga. Dengan pemahaman yang sangat sempit terhadap ayat ini, mereka tidak memahami tafsir, ya, karena ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalaupun dilihat dari ayat ini saja, ini sudah salah mereka mengartikan itu. Coba kita lihat. Innal ladzina amanu, itu ayat itu dimulai dengan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu,
dan orang-orang Yahudi. Wan Nasara dan orang Nasrani. Wasobiin itu yang diartikan di sini, ada yang mengartikannya sebagai penyembah api. Man amana billah. Nah, ini. Jadi barang siapa mereka yang beriman pada Allah wal yaumil akhir wa amila shalihan, dan beriman pada hari akhirat dan beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini innal ladzina amanu itu satu penggalan, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu bukan mempergunakan kata waw di sini, bukan kata min ya. Jadi kalau kata min misalnya innal ladzina amanu minal ladzina hadu wan nasara, nah itu benar kalau gitu. Sesungguhnya orang-orang mukmin dari orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang Majusi itu mereka akan masuk mereka akan masuk surga kan itu ya. Ini tidak wow. Jadi innal ladzina amanu sesungguhnya orang mukmin dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang beriman pada Allah, berarti si orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin ini masuk Islam, Pak. Man amana billah wal yaumil akhir. Barulah mereka itu akan memperoleh pahala di sisi Allah. Jadi orang mukmin satu, dan orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, orang Sabiin yang kemudian beriman pada Allah, berarti masuk Islam, beriman, dia masuk Islam, maka mereka akan memperoleh pahala. Itu maksud dari ayat ini. Karena nanti akan kita temukan di dalam ayat-ayat lain. Al-Bayyinah ayat 5. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sebenarnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin ya termasuk Sabiin. Itu di neraka jahannam mereka kekal. Nah itu kan ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran seperti itu. Jadi nggak bisa dilihat hanya dalam ayat ini saja oleh mereka lalu ditafsirkan seenak mereka seperti itu. Ini ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang kemudian beriman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah itu. Nah sekarang orang Yahudi itu beriman kepada Allah tidak? Orang Nasrani, orang Sabiin itu beriman kepada Allah atau tidak? Itu. Nah tentu yang dimaksud Allah itu siapa? Yaitu Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya pernah berdebat panjang ini dengan kaum pluralis ini ya. Memang mereka hanya andalannya cuma ayat itu, berputar-putar di ayat itu dengan penafsiran yang aneh sekali yang tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab tafsir itu, pemahaman mereka itu. Jadi berupa pemahaman seenak apa yang selera mereka dengan pemikiran seadanya itu. Kalau ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang beriman, orang yang beriman dan termasuk orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah artinya zat Allah yang kita bahas tadi. Allah yang zatnya itu Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, pertanyaan saya sekarang, orang-orang Sabiin itu beriman nggak pada Allah yang Ahad, As-Samad, atau orang Yahudi Nasrani? Kan tidak. Ini bukan termasuk orang yang beriman kalau gitu. Ya. Baik, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Prof. Oki menanyakan tentang penjelasan hadis Ustaz tentang bangkrutnya seseorang karena diambil dan diminta oleh orang yang pernah disakiti dan dizalimi. Ya ini ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan ada peluang. Ya saya ingin tadi kita membahas apa ke depan itu soal tobat. Bagaimana tobat nasuha itu kita dapatkan itu. Salah satunya nanti persyaratan tobat nasuha itu juga adalah untuk urusan dosa-dosa fahisah, dosa yang kepada Allah terkait dengan hak adami, hak manusia, itu harus dengan terlebih dahulu dia meminta maaf pada orang yang tak dia zolimi selama di dunia kalau dia ingin tobatnya diterima oleh Allah.
Dia harus selesai dengan pihak orang yang dia zalimi, baru dia bisa bertobat pada Allah. Lalu bagaimana kalau dia tidak selesaikan? Berarti tobat kepada Allahnya tergantung, Mbak. Bergantung gitu. Allah itu sangat menghargai hak manusia. Sehingga tidak mau Allah mengampuni sebelum hak manusia itu dipenuhi dulu. Begitu luar biasanya Allah menghargai hak manusia. Nah, kalau dia tidak, ini berarti tobat nasuhnya belum bisa terpenuhi, Mbak. Maka urusannya berarti dosa itu terbawa sampai akhirat. Nah, kalau sampai terbawa akhirat, bagaimana dia bisa menembus kezaliman yang dilakukan kepada orang lain itu? Nah, itu muncullah hadis Rasulullah SAW. Kalau kezaliman itu tidak bisa lagi dibayar dengan bayaran duniawi lagi, minta maaf sudah tidak bisa lagi. Atau kalau utang nggak dipenuhi, misalnya padahal dia mampu memenuhi, nggak bisa lagi dibayar dengan uang. Tapi dia harus membayarnya dengan amal perbuatan dia. Maka kata Rasulullah, dia akan diambil oleh Allah amal perbuatannya untuk dibayarkan kepada orang yang dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya, dengan maha adilnya Allah. Nah, kalau seandainya sekarang dia baru bayarkan pada 1-2 orang, habis amal ibadahnya, amalnya. Padahal yang dia zalimi itu ada 5 orang. Sehingga ada 3 orang lain belum bisa dibayar karena amalnya sudah habis, maka dosa orang yang 3 orang itu akan diambil masing-masing sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan si orang tersebut. Lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zalim itu. Inilah yang kata Rasulullah, orang paling bangkrut di akhirat nanti. Sudah amalnya habis dipakai ngebayar, orang yang dia zalimi, malah dia ditimpakan dengan dosa-dosa orang yang dia zalimi. Inilah orang yang paling bangkrut di akhirat. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas lebih jauh apa masalah ini gitu pada kesempatan lain. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu kegiatan kita pada malam hari ini, Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab. Semoga tidak puas ya para jamaah yang menanyakan. Baik, selanjutnya sebelum ditutup, Ustaz mohon perkenannya untuk memimpin doa bersama untuk kebaikan kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, baiklah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita sekalian. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Warhamhum fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-salihin wa ma'an nabiyyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin baina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabb. Amin. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan nasihatnya, ilmunya dan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita semua. Kajian pada malam hari ini sebetulnya belum tamat dan akan bersambung insya Allah diagendakan lagi ya Ustaz. Tadi disampaikan secara rinci pada poin nomor 1 pada kunci masuk surga. Di situ sudah saya tuliskan juga di chat ya, data lengkap, dan insya Allah poin 2 dan 3-nya untuk ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian yang akan datang bersama guru kita Ustaz Kiai Haji Adnan Ali. Baik, terima kasih. Syukron jazakallah pada guru kita. Semoga kita semua dijadikan amal kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan mudah untuk memahami dan juga Allah ringankan untuk kita mengamalkan
dalam keseharian kehidupan kita, khususnya dalam akidah, kemuliaan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atian, nuhun pisan. Sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Mas Ali. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Baik, mohon izin ruang pertemuannya akan kami tutup. Ustaz syukron hatunun nusrat jazakallah khairan. Maka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.